家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menyelesaikan semua urusannya. Xiaoyan juga diajak untuk segera kembali ke alam dewa kuno oleh sang ratu. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah bahtera juga mendekati Xiaoyan. Ketika Ye Beijing melihat hal ini, sang ratu juga pada saat ini mengangkat alisnya. Ye Beijing seketika mendekati Xiaoyan, sementara sang ratu bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan akan membawanya bersama dengan Xiaoyan. Xiaoyan menggaruk kelapanya sambil sedikit tersenyum masam. Seperti kata pepatah, seseorang harus berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan bantuan kepada Xiaoyan. Ye Beijing telah banyak membantu Xiaoyan di alam iblis keabadian kuno, dan jika tidak, Xiaoyan tidak akan pernah bisa sampai di tingkat seperti ini. Berkat bantuan dari Ye Beijing, klon dewa asli Xiaoyan juga telah berhasil menerobos alam leluhur. Tentu saja hal ini tidak bisa dilupakan dan Xiaoyan hanya bisa mengangguk pada sang ratu. Xiaoyan pada saat ini terdiam sementara Ye Beijing tidak menunggu Xiaoyan untuk berbicara. Ye Beijing menyipitkan matanya sebelum akhirnya berbicara kepada Yang Mulia Ratu. Ye Beijing berkata bahwa Xiaoyan dan Ye Beijing hanyalah teman baik. Lagi pula semakin banyak teman berarti akan semakin banyak jalan. Sensi mereka juga sedang dalam situasi yang rumit pada saat ini, dan jika Xiaoyan bersedia menikahi Ye Beijing, atau mungkin jika Xiaoyan ingin menjadikan Ye Beijing selirnya, maka ia akan tinggal di Sensi secara permanen. Dengan begitu, jika Taixu datang lagi di masa depan dengan kekuatan Ye Beijing, ia akan sangat membantu Sensi. Sang ratu pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya menoleh mendengar kalimat ini. Ia lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan ingin menjadikannya selir Xiaoyan. Xiaoyan segera melambaikan lengannya berkali-kali dan berkata bahwa Xiaoyan tidak akan melakukan hal tersebut. Xiaoyan juga telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka hanyalah teman baik. Sang ratu pada saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya berkata jika Xiaoyan tidak mau maka itu bukanlah sebuah permasalahan. Sang ratu pada saat ini tampak tidak memiliki ekspresi marah. Malah sebaliknya, sang ratu pada saat ini mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan segera meletakkannya di hadapan Ye Beijing. Xiaoyan seketika tercengang, begitu juga dengan Ye Beijing. Sang ratu pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa selamat datang di Sensi. Ia harap Ye Beijing akan memaafkan sang ratu jika mereka tidak memperlakukan Ye Beijing dengan cukup baik. Sang ratu mengangkat kelapanya tersenyum cerah menatap ke arah sosok Ye Beijing. Ye Beijing jelas tidak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh sang ratu ini. Keduanya, baik Xiaoyan maupun Ye Beijing pada saat ini hanya memiliki ekspresi sedikit membeku. Sesaat kemudian barulah Ye Beijing pada akhirnya segera menjabat tangan sang ratu. Setelah itu sang ratu pun segera berkata jika begitu permasalahannya sebaiknya mereka segera meninggalkan tempat ini. Begitu selesai berbicara, sang ratu seketika melangkah maju masuk ke dalam bahtera. Ye Beijing yang sedikit tertegun pada akhirnya segera mengikuti pergerakan dari sang ratu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan tampak mencari sesuatu. Xiaoyan selalu mengingat semua orang di tim Fearless. Terlebih lagi dibandingkan dengan banyak orang kuat yang berada di tempat ini, kekuatan orang-orang dari tim Fearless masih sedikit lebih lemah. Long Yi telah mengikuti anjing neraka berkelapa 3 dan kekuatannya telah meningkat. Faktanya, setiap anggota dari tim Fearless telah mencapai terobosan dalam kekuatan dengan sumber daya dari alam dewa kuno.
Namun jika dibandingkan dengan Xiaoyan, mereka masih memiliki kesenjangan yang sangat besar. Bagaimanapun jalan hidup Xiaoyan ini berbeda dan Xiaoyan harus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, kecepatan kultivasi Xiaoyan berhubungan langsung dengan keberuntungan yang dimiliki Xiaoyan. Xiaoyan selalu merasa khawatir, oleh karena itu Xiaoyan segera mengumpulkan semua anggota tim Fearless. Barulah setelah itu Xiaoyan segera bergegas kembali ke alam dewa kuno bersama dengan mereka. Ada juga sosok Xiao Yueli yang pada saat ini mengikuti pergerakan Xiaoyan. Meskipun area di sekitar pada saat ini telah dinetralisir dan dibersihkan, tampaknya wajah Xiao Yueli masih dipenuhi dengan rasa kesungguhan. Xiaoyan melihat apa yang tampaknya sedang difikirkan oleh Xiao Yueli. Xiaoyan pun menyentuh kelapa Xiao Yueli dan bertanya apakah Xiao Yueli mengkhawatirkan tentang sesuatu. Begitu mendengar suara lembut Xiaoyan, air mata tiba-tiba mengalir di mata merah Xiao Yueli. Xiao Yueli tiba-tiba menjadi seperti anak kecil yang cengeng dan sosoknya segera berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa di dalam perjalanan ke sini klon ayah tidak bernafas dan mereka berkata bahwa ayah telah mokat. Selanjutnya Xiao Yueli mengepalkan tinjunya dan ia tampak menangis terseduh-seduh. Xiaoyan tiba-tiba merasa patah hati dan segera menyeka air mata di wajah Xiao Yueli. Xiaoyan pun segera menghibur Xiao Yueli dan menjelaskan bahwa ayah memang telah mengalami kematian dan telah hidup kembali. Semuanya telah baik-baik saja pada saat ini dan Xiao Yueli sebaiknya berhenti menangis. Xiao Yueli pada saat ini sesegukan sebelum akhirnya berkata bahwa di waktu kecil ia pernah bermimpi ayah meninggoy dan ia merasa sangat sedih. Oleh karena itu ketika mendengar kabar sebelumnya ia benar-benar sangat takut. Xiaoyan pun segera memeluk Xiao Yueli dan berusaha untuk menenangkannya. Ternyata Xiao Yueli sudah sering bertemu dengan Xiaoyan sejak kecil meskipun itu melalui mimpi. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ayah berjanji kepada Xiao Yueli bahwa ayah tidak akan mokat. Xiao Yueli tidak perlu khawatir karena bagaimanapun ayah adalah yang mulia di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu bagaimana mungkin ayah bisa mokat semudah itu. Xiaoyan memeluk erat Xiao Yueli dan hal ini membuat Xiaoyan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Emosi ini juga membuat Xiaoyan sangat tersentuh. Mungkin inilah arti menjadi lebih kuat untuk melindungi keluarga yang dikasihi oleh Xiaoyan. Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan benar-benar mokat di dalam pertempuran, Xiao Yueli pasti akan kehilangan akal sehatnya mengingat kepribadian yang ia miliki. Hal ini jugalah yang pada akhirnya memberi Xiaoyan keyakinan yang lebih kuat untuk bertahan hidup dan menjadi semakin kuat. Kepercayaan ini sangat penting bagi Xiaoyan. Ini adalah kondisi pikiran karena apa yang telah Xiaoyan sadari adalah jalan perlindungan. Butuh waktu yang lama bagi emosi Xiao Yueli untuk berangsur-angsur menjadi stabil. Tampaknya ia sangat peduli kepada Xiaoyan dan bahkan melebihi dari hidupnya sendiri. Ia telah berusaha keras untuk melindungi Xiaoyan sebelumnya yang menunjukkan betapa cintanya Xiao Yueli kepada Xiaoyan. Semua orang di tim Fearless juga sangat tersentuh oleh kasih sayang yang dipancarkan oleh ayah dan anak ini. Bahkan mata Ziying, sosok yang selalu menyendiri pada saat ini sedikit bergetar. Mereka tidak memiliki pilihan yang sama seperti apa yang dialami oleh Xiaoyan. Sejak migrasi benua Dodi dan perubahan waktu, mereka tidak memiliki saudara sedarah dan telah menjadi orang terpenting di dunia ini. Mereka benar-benar menghadapi kehidupan yang sepi di dunia dan hanya anggota tim Fearless lah yang menjadi keluarga mereka. Sungguh bukan hal yang mudah untuk menemukan makna bertahan hidup dan terus maju dalam tahun-tahun yang panjang ini. Ketika keheningan menyebar, tiba-tiba suara melengking dari Xiaozan membuat semua orang terkejut. Nan Erming pun segera berteriak, apakah Xiaozan sudah gila? Xiaozan tampak menangis terseduh-seduh dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat menyentuh. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena tampaknya setelah bertahun-tahun
Temperamen Xiaozan sama sekali tidak berubah. Xiaoyan merasa bahwa semuanya benar-benar sangat menarik dan Xiaoyan merasa senang. Semua anggota tim Fearless pada saat ini seketika memukul kelapa Xiaozan yang merusak situasi di sekitar. Sementara itu Xiaoyan dan Xiao Yueli sedikit menoleh dan tak kuasa menahan tawa. Pada akhirnya mereka segera menaiki bahtera dan ketika Ye Beijing menatap ke arah teman-teman Xiaoyan ada rasa iri di matanya. Ye Beijing tersenyum dengan mata yang tulus sebelum akhirnya bergumam bahwa sangat jarang memiliki kelompok teman dekat selama bertahun-tahun ini. Meskipun hanya sebentar, mereka akan menjadi kenangan terdalam dan terindah di masa depan. Tampaknya apa yang ia lihat pada saat ini telah membangkitkan kenangan yang jauh terkubur di dalam hatinya. Sementara itu sang ratu pada saat ini tiba-tiba berkata, apakah ada hal lain di dalam ingatannya selain laki-laki? Wajah Ye Beijing seketika membeku dan ia segera menatap ke arah sang ratu dengan ekspresi tidak senang. Ye Beijing pun lanjut berkata, tentu saja ia memiliki pikiran lain. Terlebih lagi ia juga tidak selicik sang ratu. Ia jelas tidak kekurangan teman sejati dan ia ingin tahu apakah sang ratu juga merasakan hal yang sama. Kedua wanita ini tampak terlihat tersenyum, tetapi sesungguhnya mereka pada saat ini saling berlawanan. Inilah mengapa Xiaoyan memilih untuk tetap agak sedikit menjauh dari mereka berdua agar Xiaoyan tidak menjadi incaran mereka. Di tengah tawa dan kegembiraan, semua orang pada akhirnya menyiapkan meja yang dipenuhi dengan makanan lezat. Ye Beijing sekali lagi tercengang oleh pemandangan di hadapannya. Sekarang mereka sesungguhnya tidak membutuhkan apa yang dinamakan makanan sama sekali. Sudah lama mereka tidak melihat hidangan yang begitu mewah seperti ini. Sesaat mereka seperti kembali ke awal di masa-masa ketika mereka masih perlu mengisi perut dengan makanan. Mata Ye Beijing juga tanpa sadar berbinar. Ia tanpa sadar menggumamkan beberapa nama makanan yang telah lama tidak ia lihat. Pada saat ini ia juga merasakan nafsu makannya meningkat saat ia melihat setiap hidangan yang ada. Ye Beijing pun tanpa sadar segera duduk dan langsung ditatap oleh semua orang di sekitar. Menyadari tatapan ini, Ye Beijing langsung berdiri dan ia menunggu Xiaoyan sampai datang. Semua orang memberi jalan bagi Xiaoyan dan setiap tatapan di mata mereka dipenuhi dengan ketulusan. Begitu Xiaoyan sampai, Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan mengarahkannya ke arah Ye Beijing sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan akan memperkenalkan Ye Beijing kepada mereka semua. Ye Beijing adalah orang yang kuat yang berasal dari dunia lain. Selanjutnya Xiaoyan mempersilahkan Ye Beijing untuk duduk dan Ye Beijing seketika mengangguk. Sementara itu Xiaoyan lanjut berteriak bahwa mereka sudah lama tidak bersama-sama. Mari mereka makan dan minum sepuasnya hari ini. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan kegembiraan dari sosok-sosok yang hadir. Perasaan kebersamaan terasa begitu berharga selama tahun-tahun yang panjang dan sepi. Semua orang pada saat ini mengungkapkan senyum yang langka dan semuanya tampak bahagia. Xiaoyan juga tak terkecuali dan keakraban yang telah lama menghilang pada saat ini kembali muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan mengambil mangkuk besar berisi anggur dan seketika menatap ke arah sang ratu. Xiaoyan lanjut berteriak, mari mereka bersulang untuk yang mulia ratu bersama-sama. Sang ratu sepertinya belum pernah melihat Xiaoyan dalam keadaan seperti ini. Matanya yang indah sedikit linglung, tetapi ia segera tersenyum dan mengambil mangkuk yang diserahkan oleh Xiaoyan. Suara tawa pada saat ini bertambah keras dan tak lama kemudian terdengar bunyi mangkuk anggur saling beradu. Semua orang pada saat ini bersulang. Anggur yang lembut dan panas mengalir dari tembolok menuju ke perut. Namun sesungguhnya yang ditelan ke perut pada saat ini bukanlah anggurnya, tetapi emosi terhangat di antara semua orang. Kata cinta tampaknya akan menjadi semakin berharga seiring dengan berjalannya waktu di tahun-tahun yang tak berujung ini. Xiaoyan juga sangat menikmati momen ini.
Meskipun ini hanya sesaat, tetapi Xiaoyan telah membayar begitu banyak harga untuk menikmati momen ini. Ini adalah kesempatan yang langka untuk melepaskan semua pikiran yang mengganggu. Sekarang Xiaoyan akhirnya benar-benar bisa rileks, minum, mengobrol, dan tertawa sepuasnya. Suara-suara gembira memenuhi bahtera dan kebahagiaan menjangkiti semua orang, bahkan Ye Beijing. Wajah cantiknya memerah dan matanya tampak kabur. Ia tidak menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan rasa pusing yang disebabkan oleh intisari ini. Semua orang terus-menerus mengobrol dan tawa terus berlanjut. Suara semakin keras dan tawa terus menyebar. Xiao Zhan juga tampak pusing dengan mata yang kabur sebelum akhirnya memeluk Xiaoyan dan berbicara dengan keras di telinganya. Xiao Zhan berkata bahwa tuan muda Xiaoyan harus lebih sering minum bersama dengan mereka. Mereka semua akan mokat di masa depan, dan jika hal tersebut terjadi, tidak akan ada yang minum bersama dengan tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan seketika tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Zhan. Xiaoyan lanjut mengangkat gelas anggurnya dan berkata bahwa jika mereka semua mokat, apa gunanya Xiaoyan hidup? Jika begitu, Xiaoyan akan bereinkarnasi dengan Xiao Zhan dan yang lainnya dan memulai hidup baru lagi. Xiaoyan lanjut tertawa terbahak-bahak bersama dengan sosok-sosok lainnya, dan tidak diketahui apakah ini karena pengaruh alkohol atau pikiran dan batin Xiaoyan. Tetapi saat Xiaoyan tertawa, mata Xiaoyan pada saat ini juga tampak terlihat memerah. Xiaoyan juga lanjut tersenyum dan bergumam bahwa Xiaoyan hampir saja melupakan mereka semua. Xiaoyan benar-benar rindu kepada ayah, saudara laki-laki pertama, dan saudara laki-laki keduanya. Xiaoyan tidak tahu kapan Xiaoyan tidak lagi memiliki ayah dan saudara laki-laki. Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa seolah-olah seluruh hidupnya telah berlalu dalam waktu sekejap. Semua yang telah dialami oleh Xiaoyan pada saat ini tampak benar-benar terasa seperti sebuah mimpi. Xiaoyan terus mabuk karena anggur, dan ketenangan yang telah lama menghilang membuat hati Xiaoyan merasa lega. Singkat cerita, setelah terbangun dari mimpinya, Xiaoyan menggelengkan kelapanya. Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dan alkohol berubah menjadi kabut putih dengan cepat menghilang dari tubuh Xiaoyan. Semua orang dari tim Fearless masih terbaring di atas meja dengan wajah memerah. Tampaknya mereka pada saat ini benar-benar telah tenggelam ke dalam mimpi yang begitu dalam. Xiaoyan dengan lembut menyingkirkan lengan Xiao Zhan yang pada saat ini masih melingkari bahu Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut, sang ratu pada saat ini sudah berada di sana dan menyeduh teh hangat untuk Xiaoyan. Tampaknya sepertinya Yang Mulia Ratu bahkan sudah menghitung kapankah Xiaoyan akan bangun. Sesaat kemudian sang ratu pun dengan lembut segera berkata sebaiknya Xiaoyan mendekat dan minum secangkir teh hangat. Xiaoyan mengangguk perlahan, dan Xiaoyan merasa bahwa wanita ini selalu membuat Xiaoyan merasa tenang. Ketika Xiaoyan berada di dekat sang ratu, seolah-olah tidak akan ada terjadi hal serius yang sangat berarti. Xiaoyan pun mengambil cangkir teh yang disiapkan oleh sang ratu. Aroma teh memenuhi udara, dan ketika Xiaoyan menyesapnya dengan lembut, Xiaoyan memejamkan matanya sedikit merasakan rasa manis yang muncul setelah rasa pahit. Sementara itu sang ratu tersenyum senang dan bertanya apakah Xiaoyan merasa lebih nyaman sekarang. Xiaoyan membuka matanya menatap ke arah wajah cantik Yang Mulia Ratu tanpa adanya celah. Dengan lembut Xiaoyan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada sang ratu. Mendengar hal tersebut, sang ratu mengerutkan bibirnya dan mulai berbicara dengan nada tidak senang. Ia berkata bahwa ketika mereka bertemu lagi setelah beberapa ratus tahun, mereka selalu menjadi semakin jauh. Tidak bisakah Xiaoyan memanggilnya hanya dengan namanya saja? Gelar ratu ini diberikan oleh dunia, dan ia tidak ingin Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam, dan Xiaoyan merasa bahwa memanggil sang ratu dengan namanya benar-benar agak tidak sopan.
Xiaoyan juga telah terbiasa memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Ratu. Dengan tersenyum masam, Xiaoyan pun berkata bahwa Xiaoyan sudah terbiasa. Sang ratu menatap ke arah Xiaoyan dengan serius dan berkata sebaiknya Xiaoyan memanggilnya dengan panggilan Nanfu. Jika tidak, maka ia akan marah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menggaruk kelapanya dan sedikit mengangguk sambil berkata bahwa mulai sekarang Xiaoyan akan memanggilnya dengan sebutan Nanfu. Sang ratu pun seketika tersenyum manis begitu ia mendengar persetujuan dari Xiaoyan. Selanjutnya, sang ratu pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa monyong-monyong. Pada akhirnya, apakah Xiaoyan telah menggunakan kristal butian untuk menghabisi Zhang Mixi? Xiaoyan seketika terkejut mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh sang ratu. Xiaoyan berpikir tampaknya sang ratu benar-benar tahu mengenai hal ini. Ia juga tampaknya tidak hanya tahu tentang keberadaan dari kristal butian, tetapi ia juga tahu bagaimana Zhang Mixi akhirnya dihancurkan. Di dalam pertempuran itu, apa yang terjadi benar-benar begitu cepat. Setelah menghabisi Zhang Mixi, kristal itu juga kembali mendekati Xiaoyan dan langsung menghilang di pagoda pemurnian. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa dengan pergerakan yang begitu cepat, Yang Mulia Ratu bisa mengetahui hal ini. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dengan keterkejutan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Sementara itu sang ratu pada saat ini memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Selanjutnya sang ratu mengangkat tangannya dan sebuah kristal abu-abu muncul di telapak tangannya yang ramping. Sang ratu pun segera menjelaskan bahwa ia sepertinya ingat benar apa yang ditinggalkan Gu Zhongzheng yang bernama kristal butian. Xiaoyan menatap kristal butian di hadapannya dan menara pagoda pemurnian di antara kedua alis Xiaoyan kembali bergetar. Pagoda pemurnian ini seolah-olah sangat menginginkan kristal butian yang berada di tangan sang ratu. Xiaoyan pun kembali dikejutkan dengan hal ini dan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Setelah Xiaoyan memperoleh kristal butian dari tangan Tianwu, Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk mempelajarinya dengan seksama. Xiaoyan juga tidak tahu apa yang ada di lantai ke-15 menara pemurnian. Xiaoyan juga bertanya-tanya mengapa pagoda pemurnian di lantai ke-15 ini membutuhkan kristal butian. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menunjuk kristal butian di tangan sang ratu. Xiaoyan bertanya apakah Nanfu mengetahui fungsi benda ini. Xiaoyan kembali berpikir bahwa benda ini menyebabkan Tianwu bisa dikendalikan. Meskipun kekuatan Tianwu pada saat itu akan meningkat, benda ini juga membuat tuannya tidak dapat melepaskan diri. Jika begitu permasalahannya, benda ini tampaknya memiliki sifat keiblisan. Sementara itu di sisi lain, sang ratu pada saat ini menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara. Sang ratu sebelumnya bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan juga tidak memilikinya. Yang Mulia Ratu juga tidak yakin untuk apakah benda ini digunakan. Benda ini pernah disematkan ke pedang oleh Gu Zhongzheng dan setelah kematiannya, pedang tersebut hancur dan hanya menyisakan kristal tersebut. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan melihat ekspresi dari sang ratu. Xiaoyan tahu bahwa sang ratu benar-benar tidak mengetahuinya. Xiaoyan lanjut menatap ke arah kristal butian dan meskipun Xiaoyan tidak tahu untuk apakah benda ini digunakan, karena benda ini bisa menghabisi Zhang Mixi, maka benda ini pasti luar binasa. Xiaoyan pun lanjut bertanya, bisakah Nanfu memberikan Xiaoyan kristal butian ini? Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata tentu saja ia bisa memberikannya. Selain itu, apakah ada lagi yang diinginkan oleh Xiaoyan dari Nanfu? Xiaoyan pada saat ini jelas tahu ada sesuatu yang tersembunyi dalam kata-kata sang ratu. Xiaoyan pertama-tama mengambil kristal butian dari tangan sang ratu sambil tersenyum. Selanjutnya Xiaoyan menatap ke arah sang ratu dengan ekspresi serius dan mulai bertanya. Xiaoyan bertanya apakah Nanfu benar-benar tertarik kepada Xiaoyan.
Sang ratu seketika tercengang begitu mendengar Xiaoyan menanyakan hal ini. Sepertinya ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menanyakan hal seperti ini. Sang ratu pada akhirnya mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi yang memang sudah cantik dari lahir. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan, bukankah semuanya telah terlihat cukup jelas? Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan berkata dengan serius bahwa sesungguhnya Xiaoyan tidak mengerti. Sang ratu dengan Xiaoyan sama sekali tidak sepaham. Bahkan jika mereka saling mencinta di kehidupan sebelumnya, hal tersebut berakhir ketika sosok yang mulia meninggal. Xiaoyan adalah Xiaoyan dan bukanlah Gu Zhongzheng. Yang mulia ratu pada saat ini tersenyum mengerti apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan sesungguhnya ingin menolak sang ratu tetapi tidak enak karena kebaikan dari sang ratu. Yang mulia ratu pun meletakkan tehnya ke meja dan mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan. Yang mulia ratu berkata bahwa ia tidak pernah memperlakukan Xiaoyan sebagai Gu Zhongzheng. Selain itu, Xiaoyan juga tidak perlu merasa terbebani untuk yang mulia ratu yang bersikap baik kepada Xiaoyan. Tidak juga menjadi permasalahan apakah Xiaoyan akan jatuh cinta kepada Nanfu atau tidak pada akhirnya. Ia pada saat ini hanya ingin bersikap baik kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tertegun dan Xiaoyan memancarkan ekspresi ketidakmengertian. Selain itu, sang ratu juga sangat cantik dan dengan kecantikan seperti ini akan ada banyak sosok yang menyukainya. Namun meskipun begitu, bagi Xiaoyan kecantikan bukanlah prioritas utama. Terlebih lagi sekarang Xiaoyan tidak ingin terlibat lagi dengan wanita lain. Terlebih lagi jika difikirkan, Xiaoyan bahkan tidak bisa melindungi istri-istrinya. Oleh karena itu, mengapa Xiaoyan harus menyakiti sosok-sosok di baliknya? Xiaoyan telah membagi hatinya menjadi banyak bagian dan ini sudah menjadi batasan bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan tidak bisa berkata-kata sambil menatap kosong ke arah sang ratu. Selanjutnya Xiaoyan menatap ke arah senyum yang mulia ratu yang tampak sedikit pahit untuk pertama kalinya. Sang ratu pun segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa sesungguhnya Xiaoyan tidak akan bisa memahaminya pada saat ini. Sepertinya Xiaoyan akan bisa memahaminya di masa depan dan Xiaoyan akan menjadi diri yang mulia ratu. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dan Xiaoyan sama sekali tidak tahu harus berbicara apa. Xiaoyan juga pada akhirnya meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Xiaoyan lanjut menakupkan tangannya ke arah yang mulia ratu dan sedikit membungkuk. Xiaoyan pada saat ini mengesampingkan permasalahan ini dan membiarkan waktu menunjukkan situasinya di masa depan. Xiaoyan juga pada saat ini tersadar bahwa Xiaoyan masih memiliki banyak tugas yang harus Xiaoyan lakukan. Yang pertama adalah Xiaoyan harus memeriksa boneka dewa asli di menara pemurnian yang ditelan oleh larva darah. Meskipun ranah Xiaoyan pada saat ini telah menerobos ke alam setengah genggaman atau langkah kedua keabadian para dewa, kekuatan fisik Xiaoyan telah terjatuh ke tingkat bintang 3 dewa asli. Xiaoyan perlu membangun kembali tubuh aslinya dan membuat Xiaoyan menjadi semakin kuat. Hal ini juga berlaku untuk klon dewa asli yang telah lama mandek di alam leluhur. Setelah menyeret bintang-bintang untuk berlatih keras, Xiaoyan akhirnya merasakan adanya kemajuan. Tetapi Xiaoyan masih belum bisa merasakan adanya penerobosan belenggu ke alam dewa asli alam kuno. Berdasarkan pengetahuan Xiaoyan, alam dewa asli alam leluhur ini setara dengan keabadian dewa. Dilihat dari pertempuran sesungguhnya, ia berada di sekitar level ketiga. Dengan begitu, maka dewa asli alam leluhur ini seharusnya berada di level keempat atau bahkan kelima. Mungkin alam dewa asli kuno ini akan dapat berkembang lebih jauh dan mencapai level ke-6 atau bahkan ke-7. Tetapi meskipun begitu, ini masih hanya merupakan perbandingan kasar dari Xiaoyan. Dalam pertempuran nyata, selain dari ranah itu sendiri, pertempuran akan selalu dipenuhi dengan variabel.
Faktanya, ranah kultivasi para dewa asli juga bersifat independen. Kekuatan tempur seperti apa yang dapat dicapai oleh para dewa asli di alam kuno hanya dapat dibandingkan dalam pertempuran. Xiaoyan pada akhirnya segera datang ke ruang pelatihan di Bahtera. Demi alasan keamanan, Xiaoyan dengan hati-hati menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat segel sederhana. Dengan lambaian lengan bajunya, Goyan juga pada saat ini seketika terlempar keluar. Goyan lanjut berubah menjadi seukuran selapak tangan dan melayang di hadapan Xiaoyan. Goyan pada saat itu terlihat membuka matanya dengan kebingungan. Goyan dengan sedikit cemberut bertanya apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak perlu mengucapkan terima kasih secara khusus. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Goyan karena Xiaoyan telah menyelamatkan hidup Goyan sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya ketika menatap ke arah Goyan. Xiaoyan dengan serius segera bertanya bahwa jika Xiaoyan kalah di dalam pertempuran, bukankah Goyan akan mengikutinya? Goyan seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan yang merujuk pada sosok Xuan King. Goyan pun segera mengutuk bahwa Xiaoyan tidak boleh berbicara seperti itu. Ini benar-benar menyakiti perasaan Goyan. Xiaoyan segera menghentikan perkataan Goyan dan segera berkata, lalu mengapa Goyan tidak mencabut blokiran sebelum Xiaoyan terjebak? Goyan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang tampak dipenuhi dengan amarah. Goyan pada akhirnya segera berkata bahwa Goyan sudah siap untuk mengorbankan dirinya sendiri pada saat itu. Tetapi Goyan terdiam sementara Xiaoyan menatap ke arah Goyan yang tampak ragu dan Xiaoyan menunggu Goyan melanjutkan jawabannya. Goyan pada akhirnya menghela nafas dan menjelaskan bahwa tetapi Yang Mulia Ratu menghentikan Goyan dan menyuruhnya untuk tidak mengambil tindakan. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan karena setelah seluruh pertempuran, Xiaoyan sudah bisa menebak ketika melihat kondisi sang ratu. Segala sesuatunya saat ini tidak sepenuhnya diatur oleh sang ratu. Ia hanya memulai langkah awal dan sisanya tergantung pada Xiaoyan sendiri. Yang Mulia Ratu datang ke Taixu untuk meletakkan langkah pertama bagi Xiaoyan dan ia pasti telah meninggalkan jalan keluar bagi Xiaoyan. Xiaoyan merasa bahwa kemunculan dari Nirwana juga bukanlah suatu kebetulan. Seolah-olah semuanya adalah bagian dari rencana dan pengaturan sang ratu. Xiaoyan pada akhirnya segera berhenti bertanya kepada Goyan dan perlahan-lahan menutup matanya. Sesungguhnya masih banyak yang tidak diketahui oleh Xiaoyan, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak perlu memahaminya. Xiaoyan tahu bahwa sang ratu tidak akan menyakiti Xiaoyan. Pada akhirnya kesadaran Xiaoyan segera memasuki menara pemurnian dan Zanlao juga muncul di samping Xiaoyan. Zanlao pada saat ini segera menjelaskan bahwa Xiaoyan seharusnya mengerti mengapa menara pemurnian tidak muncul pada saat itu. Menara pemurnian ini dapat merasakan bahwa vitalitas Xiaoyan tidak akan terputus, oleh karena itu ia tidak menanggapi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini terdiam karena sesungguhnya Xiaoyan juga tahu mengenai hal ini. Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak begitu jelas mengenai hubungan antara menara pemurnian dan alam dewa kekacauan, Xiaoyan yakin bahwa keduanya pasti berhubungan erat dan ia sangat takut terhadap alam dewa kekacauan. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan mengerti mengenai hal itu. Xiaoyan juga pada saat ini tidak menjelaskan apa yang telah dialami oleh Xiaoyan kepada Zanlao. Tidak peduli apapun argumennya, Xiaoyan tetap penuh hormat kepada Zanlao dan membungkuk sambil menangkupkan tangan. Sementara itu Zanlao pada saat ini mengangguk dan merasa bahwa Xiaoyan benar-benar telah tumbuh dewasa. Xiaoyan tidak lagi sebodoh dahulu kala dan secara bertahap Xiaoyan telah mengetahui banyak hal. Itulah mengapa Xiaoyan pada akhirnya dapat memahami bahkan tanpa penjelasan lebih rinci dari Zanlao. Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di lantai 12 menara pemurnian. Begitu Xiaoyan memasuki tempat ini, sebuah tinju seketika bersiul ke arah Xiaoyan.
Terdengar suara ledakan yang memekakan telinga dan tinju ini benar-benar dihantamkan ke arah Xiaoyan. Pemilik tinju di hadapannya ini tidak lain dan tidak bukan adalah boneka dewa asli yang berada di alam kuno setengah langkah. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan Xiaoyan berusaha untuk menghindari tinju tersebut. Jelas bahwa sosok ini keluar dari perut sosok larva darah raksasa. Dengan kemampuan larva darah raksasa saat ini memang mustahil untuk menjebaknya dalam waktu lama. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan harapan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan sosok Jin Huanzhen. Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya Jin Huanzhen pada saat ini memperhatikan sosok tersebut. Xiaoyan ingin tahu apakah ia mengenali sosok ini atau tidak. Sisa jiwa dari Jin Huanzhen dibawa ke sensi dari alam iblis keabadian kuno dan melekat pada Xiaoyan. Namun meskipun Jin Huanzhen pada saat ini muncul, suaranya tampak terdengar lemah ketika ia berkata bahwa ia tidak bisa mengingatnya. Tampaknya sisa jiwa dari Jin Huanzhen benar-benar akan segera menghilang dan Xiaoyan mengerutkan kening. Selanjutnya Xiaoyan menatap ke arah boneka dewa asli di hadapannya dan menyapukan kekuatan spiritualnya ke boneka tersebut. Xiaoyan menemukan bahwa boneka ini tidak lagi berada di bawah kendali. Jelas bahwa boneka ini telah sepenuhnya terisolasi setelah tiba di pagoda pemurnian. Ini merupakan kabar baik bagi Xiaoyan karena jika Xiaoyan dapat mengambil alih tubuh dari boneka dewa asli ini, Xiaoyan akan memiliki 2 klon dewa asli. Terlebih lagi boneka dewa asli di hadapan Xiaoyan juga bahkan lebih kuat. Ia telah mencapai alam kuno setengah langkah. Jika 2 klon dewa asli ini menyatu melalui seni pembentukan kehidupan, maka tubuh dewa asli seharusnya dapat mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin dengan kekuatan penggabungan ini Xiaoyan akan dapat mencapai tingkat dewa asli alam kuno. Jika demikian halnya, maka Xiaoyan akan mampu bertarung melawan orang yang berada di level langkah kelima keabadian para dewa. Dapat dikatakan bahwa boneka ini adalah salah satu keuntungan terbesar dari pertempuran sebelumnya. Xiaoyan kembali menatap ke arah boneka dewa asli di hadapannya yang pada saat ini tampak tertegun. Xiaoyan lanjut bergumam, tetapi boneka ini dipenuhi dengan energi kematian. Xiaoyan tidak tahu apakah boneka ini masih bisa dikendalikan. Xiaoyan pun lanjut mengulurkan jarinya dan meletakkannya ke tengah alis boneka dewa asli. Xiaoyan bersiap untuk melihat situasi spesifik dan apakah Xiaoyan masih bisa mengambil alih tubuh ini. Pada saat jiwa Xiaoyan tenggelam, boneka dewa asli pada saat ini tampak tertekan. Ia benar-benar memancarkan kegelisahan di seluruh tubuhnya, seolah-olah selama Xiaoyan melakukan hal ini terus-menerus ia akan segera meledak. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera mengambil kembali kendali atas jiwanya. Xiaoyan berpikir bahwa dengan gaya yang dimiliki oleh Taixu, mereka tidak akan membiarkan orang lain menggunakan boneka ini sesuka hati. Xiaoyan pun bergumam bahwa sungguh sangat sial orang-orang ini benar-benar membuat segel seperti itu. Tampaknya Xiaoyan hanya bisa membiarkan Goyan untuk mendeteksinya. Goyan pada akhirnya segera ditarik menuju ke pagoda pemurnian. Xiaoyan segera memerintahkan Goyan untuk segera menghapus semua segel di tubuh boneka ini. Jika Goyan tidak mau, maka Xiaoyan akan langsung mengurungnya di tempat ini. Goyan pada saat ini tampak terlihat tidak senang ketika berkata bahwa ia tidak berkata tidak mau. Hanya saja Xiaoyan pada saat ini setidaknya harus memberikan waktu kepada Goyan. Begitu selesai berbicara, cahaya biru segera menyelimuti seluruh boneka dewa asli. Sapuan ini berlangsung selama setengah batang dupa atau setengah jam. Bagi Goyan, segel apapun yang membutuhkan lebih dari 10 tarikan nafas untuk dideteksi dapat dianggap sebagai segel yang rumit. Setelah beberapa saat, mata Goyan pada saat ini mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Ia pada saat ini masih belum bisa menghancurkan segel yang ada di boneka dewa asli. Goyan pun segera berkata bahwa tidak hanya ada segel di dalam benda ini,
Ada juga jiwa di dalamnya yang berhubungan langsung dengan segel tersebut. Begitu segel ini dihancurkan, maka ia akan tetap hancur dengan sendirinya. Selain itu, benda ini juga sangat aneh dan tidak bisa Xiaoyan merasakannya. Xiaoyan pada akhirnya kembali memperhatikan boneka ini dan menemukan bahwa proporsi anggota tubuh boneka dewa asli ini memang agak tidak terkoordinasi. Jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, akan sulit untuk bisa menemukan petunjuknya. Xiaoyan pada akhirnya mengulurkan tangannya dan membuka pakaiannya, dan begitu melihat pemandangan di dalamnya, hal ini membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam bahwa tubuh ini bukan berasal dari satu dewa asli, tetapi dari beberapa dewa asli. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka Taixu akan menggunakan beberapa trik untuk menggabungkannya.